Susi Setiawati dari SMPN 2 Jatinangor sebagai peserta guru penggerak. Di video ini saya akan menuturkan intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Selamat menyaksikan. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau on the rules adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak lahir dan batin. Nah, sedangkan pendidikan atau offloading memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, pengajaran dan pendidikan mempunyai maksud memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Pengajaran dan pendidikan tidak bisa dipisahkan, karena pengajaran merupakan bentuk usaha, sedangkan pendidikan diibaratkan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, dalam memerdekakan manusia secara lahir dan batin, tidak tergantung terhadap orang lain. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini dan konteks pendidikan di sekolah sudah relevan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sudah tercermin dalam pasal tersebut. Pendidikan dan pengajaran dititik beratkan pada merdeka belajar, di mana pendidik berperan penting menuntun anak menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, yaitu merdeka batin, dan menjadi mandiri, yaitu merdeka lahir. Namun, sayangnya pada kenyataannya pemikiran Ki Hajar Dewantara belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten dalam pendidikan di masyarakat nasional. Guru sebagai pembelajar dan murid sebagai pembelajar. Dalam keseharian mengajar, saya selalu berusaha menciptakan proses belajar mengajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Salah satunya dengan menggunakan model pembelajaran Pak Ikem, dikombinasikan dengan permainan tradisional, bermain peran, dan pembelajaran berbasis proyek, sehingga melibatkan peserta didik untuk bereksplorasi dan berpartisipasi secara aktif selama proses pembelajaran. Selain itu, untuk mengetahui bakat dan minat peserta didik, saya memfasilitasi dengan berbagai ekstrakurikuler. Salah satu contohnya adalah dengan ekstrakurikuler tari, di mana anak-anak yang mempunyai potensi atau kemampuan di bidang tari bisa mengasah potensinya untuk menjadi penari yang bisa berprestasi untuk sekolah dan dirinya sendiri. Setelah mempelajari modul ini, sebagai seorang pendidik, saya berharap dapat meningkatkan kompetensi yang saya miliki untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menjadi guru yang memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selain itu, saya bisa mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kehidupan sehari-hari. Saya berharap semua murid bisa mendapatkan hak kemerdekaan lahir dan batin,
menjadi murid yang unggul sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dengan mengikuti kegiatan guru penggerak dan mempelajari setiap materi, banyak sekali manfaat yang saya dapatkan. Salah satunya, saya bisa menggali potensi yang ada di dalam diri saya untuk menjadi guru yang lebih baik. Bukan hanya menjadi guru yang menerapkan ilmu, tetapi bagaimana cara menghadapi anak dengan kasih sayang yang tulus, bukan dengan memerintah, membandingkan, menyalahkan, atau menghukum, tetapi dengan memberikan pandangan yang luas mengenai kehidupan yang gemilang. Itulah tadi intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Sekian penuturan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah, bye-bye.